Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para pengikut setianya sampai di akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada 10 hari pertama bulan Ramadan, yang mana pada 10 hari Ramadan marilah kita manfaatkan untuk bermuhasabah pada diri kita. Semoga pada penghujung 10 hari pertama kita senantiasa mendapat berkah dari puasa Ramadan. Bagaimanakah kita selama 10 hari bulan Ramadan? Apa yang sudah kita lakukan? Hablum minallah maupun hablum minanas. Hablum minallah, bagaimanakah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memperbanyak tilawah kita? Sudahkah kita memperpanjang zikir kita? Dan sudahkah kita sholat tarawih secara rutin? Dan masih banyak lagi muhasabah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Semoga pada penghujung Ramadan ini kita dengan muhasabah akan meningkatkan diri kita pada 10 hari kedua dan akan menyempurnakan pada 10 hari ketiga, insya Allah. Dan selanjutnya marilah kita bermuhasabah hablum minanas kita. Apa yang sudah kita perbuat kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain? Sudahkah kita berbagi rasa, saling nasihat menasihati dalam kebaikan? Dan sudahkah kita berbagi ilmu yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita? Dan tentunya sudahkah kita berbagi harta atau sedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik yang ada di sekeliling kita maupun yang ada di luar sana. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa kita harus mendermakan sebagian harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita buka surat Al-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta mereka ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Dari situ kita akan melihat, kita akan tahu bahwa apa yang kita miliki, ma'isyah yang kita dapatkan, yang kita bekerja dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, bahkan dari sore sampai kita bertemu pagi lagi, ternyata apa yang kita dapatkan bukan menjadi milik kita seutuhnya. Karena dalam surat Al-Zariyat sudah disebutkan bahwa ada hak orang lain yang harus kita berikan. Kita berintrospeksi diri pada diri kita sendiri. Tentunya kita akan ingat, kalau ada hak pasti ada kewajiban. Akhirnya kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus kita berikan. Kita berintrospeksi bagaimana jika hak kita tidak diberikan oleh orang lain, baik itu hak bertetangga, hak bermasyarakat, hak dalam keluarga, ataupun hak dalam kita bekerja. Apa yang akan kita rasakan? Mestinya kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa, bahkan perasaan-perasaan lain yang membuat kita tidak nyaman. Begitu pula dalam surat Al-Zariyat, ketika kita tidak memberikan hak kita kepada orang lain, maka kita akan merasa tidak nyaman. Justru malah kita yang merasa tidak nyaman. Karena apa? Karena Allah sudah memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat 103. Coba bisa kita buka surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim bima fassalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samii'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah memerintahkan. Kenapa Allah sampai memerintahkan? Kita kembali kepada surat Al-Zariyat bahwa apa yang kita miliki itu adalah
ada hak orang lain yang harus kita berikan, sehingga pada surat At-Taubah 103 diperintahkan untuk mengambil. Dalam hal ini seperti halnya dalam lembaga amil zakat infak sodakoh, itu ada orang yang bertugas untuk mengambil zakat ataupun disebut amil. Alhamdulillah pada tempat kita bekerja sudah ada fasilitas untuk memberikan, mengikrarkan kita untuk 2,5% dari apa yang kita dapatkan, kemudian untuk kita kumpulkan menjadi satu kolektif dan kemudian untuk dibagikan kepada orang lain. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini akan membersihkan hati kita, jiwa kita, seperti yang dijanjikan Allah pada surat At-Taubah ayat 103, bahwa dengan kita memberikan apa yang kita miliki sebagian dari harta kita, maka itu akan mensucikan atau membersihkan jiwa kita. Dan kenapa? Karena dengan membersihkan dan mensucikan jiwa kita, maka kita juga akan mendapatkan ketentraman jiwa. Sehingga marilah kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Karena apa? Karena memang pada harta kita ada hak orang lain. Dan setelah kita memberikan harta kita, maka kita akan mendapat ketentraman jiwa dan kesucian atau membersihkan harta kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada salah dan khilaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Semoga pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah.